yang pertama akan segera dimulai antara Onyx Esports versus RRQC. Seperti apa pertandingannya? Waktunya kita akan menyaksikan sesaat lagi. Jadi kalian pendukung dari Onyx yaitu Sonic atau pendukung dari angkat komen-komen negatif tersebut. Dan mari kita pecahkan viewers recordnya dengan nge-share dari live streaming ini sekarang juga. Tancapin like-nya Tuyul Derby, inilah yang kalian tunggu-tunggu. Game yang pertama akan seperti apa? Langsung aja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Land of Dawn sudah akan menjadi saksi sesaat lagi siapakah yang akan memenangkan di Royal Derby pertama di MPLID season yang ke-9. Dan Skylar udah bersiap di posisinya. Sementara EXP Goldline akan dibiarin di tengah. Kiboy udah melakukan pergerakan yang sangat agresif. Sedangkan Yami dia udah mulai nolongin di area jungle-nya. Nggak mau sampai mereka kalah dari segi jungler. Yap, sementara dari purple buff-nya berhasil diambil oleh Aether. Walaupun ada Kiboy mencoba untuk memberikan gangguan, coba lihat Tonrosnya. Berasa ya di awal-awal nih Bude. Tapi Boost dan juga beberapa rekannya lagi masih berada di dalam posisi mereka masing-masing. Aether masih ada untuk melakukan farming di bagian bawah. Kiboy masih ada di bagian tengah. Sebelumnya tadi memberikan sedikit damage. Clay-nya pun belum bisa mendekat ke arah Sans. Belum ada trading kill tapi trading damage yang begitu besar dilakukan Kiboy. Nyiksain Violence tapi dia harus mundur ke area belakang dan mengusir RRQ Hoshi dari jungle-nya sendiri. Orange buff menjadi sasaran utama tapi cewek mulai tumbang terlebih dahulu di area top lane. First blood-nya berhasil diamankan oleh Beatrix yang digunakan oleh Skylar. Bahkan untuk Kiboy sendiri darahnya nggak terlalu banyak. Untungnya dia masih punya satu absorb tambahan lewat Guiding Wind. Itu kayak kalkulasi dari Skylar sama cewek sih. Kayak mereka adu mekanik di area atas. Skylar sampai pakai flickernya komit ke area cewek. Dengan Inspire-nya rupanya nggak bisa membantu dia untuk memenangkan by one di area top lane. Pakai Inspire, bukan Aegis ya. bukan Tapi karena attack juga dan kemakan untuk Skylar-nya. Tapi sekalinya terbang pakai Inspire, Sakit ya. pakai om. Cara senjata apa Skylar, Om? Tadi pakai apa? Belum lihat ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Tapi inilah dia dari Kiboy yang terus berotasi, kasih pressure ke setiap area dari RRQ Hoshi. Terus menerus berotasi dan Violence mulai mengikuti. Oke, sementara cewek ada di atas. Swallow Pet udah bisa dikeluarkan, belum mengenai kesasaran. Purple buff lagi Turtle. Udah mulai dicolek-colek juga oleh pemain Onyx Esports. Walaupun Yami udah mulai mendekat ke bagian depan, belum berubah menjadi split. Hanya ada grab langsung aja ke bagian depan, sedikit lagi tersisa. Dan benar untuk purple buff-nya menjadi milik dari Sirvetland. Tapi untuk kali ini Boots-nya menjadi korban, langsung dinaikin. Belum ada follow up damage dan selamat sudah Boots-nya. Iya, grab tapi nggak ada follow up damage dari RRQ Hoshi. Sementara tim Onyx dan juga RRQ mereka kembali lagi ke farmingan mereka. Nggak mau terlalu gegabah, pelan-pelan alon-alon asal kelakon dari keduanya. Karena dari segi kita lihat rotasi terus-menerus di area mid lane, area jungle, hanya saling memberikan pressure satu sama lain, nggak ada yang sampai komit untuk men-secure point kill. Itu kan Keambil lagi. lagi dan lagi damage dari Skylar terus menjadi sebuah mimpi buruk, sebuah nightmare untuk siapapun yang menjadi lawannya. Wow. Dan dari RRQ Hoshi juga sekarang kayak mereka ngebiarin Skylar di area atas, mencoba untuk line time juga, dan kita belum lihat ada pergerakan yang galak dari Aether. Ini Vel ya, damage-nya dalam banget. Dia win blow-nya bukan yang ke atas, bukan yang sisi. Yang damage. Yang damage. Itu barusan hampir aja ya. Hampir aja tadi. Dari Clay-nya menjadi korban, namun Aether masih berjalan santai sekarang. Masih belum terlihat begitu agresifnya permainan dari RRQ. Sama-sama masih nahan, baru ada 1 point kill. Dan dari sisi network, Onyx Esports 714 mengungguli. Masih sedikit sih, belum sampai 1000, tapi udah kelihatan kalau Onyx Esports mereka memang kalah dari segi point kill, tapi masih bisa untuk menyamai kedudukan dengan farmingan yang gak terganggu. Sementara dari mungkin keduanya bakal lebih kayak main objektif gaming gak sih? Bukan yang kayak pick off dari posisi hero mereka sendiri, Om. Iya, mereka harus main lebih sabar.
untuk Onyxnya apalagi karena mereka punya cewek di sini yang cewek butuh banget untuk mendapatkan item terlebih dahulu. Beda dengan Skylar, satu item ini udah sakit dan pedih banget ya damage dari Rennernya. Kalau Onyx Sport punya cewek yang harus nunggu, Aragyosi juga punya Clay. Aduh, itu nih biru passionnya ngagetin ya, memang ya. Awas. Dan sekarang kena lagi damage-nya Skylar nih, aim untuk manual itu bagus banget loh. Oke, Yaminya mulai mendekat, ada lagi efek knockout-nya. Sementara itu di bagian belakang ada Aether tadi yang langsung aja pengen masuk ke bagian depan. Dan sekarang ada satu taruh yang berhasil langsung didapatkan begitu aja. Sirvenlanya berhasil mendapatkan juga ke arah Ruby, tapi malah begitunya dipapan habis Aether-nya. Bisakah didapatkan oleh pemain dari Onyx? Tidak, Aether-nya mendapat keuntungan kali ini. Oke. Wow, itu commit full ke arah Servit Lens dengan adanya split grab ke arah Servit Lens, lalu ditambah dengan I am offended-nya Violence juga. Tapi Servit Lens masih sempat untuk mendapatkan 1 poin kill atas Violence. Oke, dan ternyata win blow-nya pakai yang sisi ya, bukan yang damage. Kelihatan tadi ada efek knock up juga yang terjadi. Tapi Skylar, DOD ini dia. Item dari Skylar selalu sama dari match per match. Gak ada perbedaan sama sekali. DOD langsung ngincer full damage. Hunter Strike bisa jadi kita lihat dan bahkan Wesker Mod sudah dipersiapkan. Waduh, Ya. shotgun. Dan dia paling tajir sekarang loh dari segi networknya. 3.900 sendirian. Sementara untuk One juga tadi cukup tertinggal. Ada Keyboy mulai diserang oleh Aether. Akankah Aether cukup bernafsu kali ini menyerang? Ada Phantom Solution ke arah yang berbeda. Namun untuk One ya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja Tonros. Namun belum ada weakness point yang begitu sempurna untuk bisa langsung membuka ke arah satu crossbow of tangan. Ini biru motion juga langsung dikeluarkan. Namun untuk kali ini dengan pergerakan yang begitu indah aja, ada yang mau pendek kena ke arah 2 orang tapi tidak ada follow up damage dan semuanya bubar jalan lagi. RRQ mereka mengeluarkan combo yang begitu baik dengan I'm Offended disusul dengan adanya Bad Face, tapi Onyx Esports gak ada yang tumbang, malah RRQ Hosti harus kehilangan Fallen. Sementara Onyx Esports melihat gak ada yang ngedefense di area atas, mereka dengan bebas mendapatkan 1 turret di area top lane-nya. Wah, telat penjagaan terhadap Skylar, hilang udah 1 outer turret kali ini boots-nya di area mid. Akankah bisa langsung mendapatkan karena beberapa player? Tidak, dia hanya memberikan gangguan begitu saja. Yami yang sempat untuk nampol sekali sebelum tadi boots-nya kembali ke arah rekan-rekan. Yap, maju ke arah depannya Yami Sans-nya menjadi sasaran utama. I'm Offended sudah di pop up dan Sans tumbang. Nggak ada penjagaan dari Onyx Esports, nggak ada yang bisa melakukan follow ataupun backup di area mid lane. RRQC melihat kesempatan yang sangat besar diambil. I'm Offended yang on point dengan teman-temannya yang selalu sigap pula. Wow, sekarang untuk ceweknya udah punya WON, Keyboy-nya mulai menampakkan diri. Violence sudah memberikan penjagaan di atas One-nya masih melakukan farmingan. Pakito di area mid. Oke, ada konsen yang mulai bergerak ke bagian bawah. Ceweknya akan menjadi korban secara langsung dan hilang dengan sangat-sangat cepat. Oh, perlahan tapi pasti RRQC mulai menjaga setiap lane-nya, tapi grab sudah diamankan. Keyboy menjadi sasaran utama. RRQC rupanya masih berada di sana. Follow up dengan adanya point kill. Pertukarannya adalah Yami untuk cewek, tapi Keyboy juga hilang. Wah, ini Sirvelan mau tetap ngejar ke bagian depan karena ada Violence. Mungkin sesaat lagi dan Walking opponentnya juga mungkin akan bisa langsung digunakan karena dia mulai mengejar ke bagian depan. Padahal aja sebuah pergerakan yang begitu baik dilakukan oleh 3 orang secara bersamaan. Wow, di bottom lane itu pertumbuhan darah terjadi dari sang raja dari segala raja dan juga Raja Langit Onyx Esports. Mereka menggila di area bawah, tapi mereka harus kehilangan turret, kehilangan banyak sekali player dari tim Onyx. Karena tadi Pakitonya juga bisa dibilang kayak cukup bernafsu ya ngelihat Betty dengan darahnya yang nggak banyak lagi. Tipis, Walaupun ada Ruby dan juga Lancelot di situ. Maju ah. Coba ah. Tarik sama Ruby. Coba ah. Hilang. Bisa nih. Bisa nih. Yuk, bisa yuk. Bisa hilang. What? 1 combo. Wow. Hilang sudah. Lancelotnya gak bisa berbuat apapun karena Windstorm, Windblade masuk semuanya, ditambah juga dengan adanya Needles in Flower. OMG, sakit juga ya San. Walaupun dikeluarin I'm offended ya Donald Walking. Namun damage dari Clay dengan bad impact yang udah mulai berasa juga. Sanse ada di bagian belakang, ada Donald Walking lagi. Keyboy harus melakukan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Yep, Onyx Esports kabur dari tim RRQ Hosi di area tengah, tapi Keyboy begitu low di hadapan Windblade. Hilang tanpa bisa untuk flicker kabur. Wah, itulah damage yang memang udah dibilang sama Wode tadi. Sakit banget kalau ada Fail ya, Windstorm, Windblade 3 masuk ke 1 titik yang sama. Wah, itu damage ya. Ruby loh barusan. Ruby pastinya pakai item-item defense dong dari awal dong.
tidak kuat juga menahan damage yang dihasilkan oleh Vel. Kalau Skylar gimana ya nanti? Wah, apalagi Skylar gitu kan, isinya item damage semua. Oke, hampir aja terkena. Yami yang memberikan grab ke bagi depan, tapi dia tidak menyadari kalau ada satu orang lagi Sirvetlan di dalam rumputan. Tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan juga karena satu outer turret yang ada di area top lane. Yap, bermain objektif dari tim RRQ Husi nggak mau untuk gebabah karena udah merasakan damage dari Sang sampai ke depan Kiboy. Berdiam diri sendirian di situ, langsung ditangkap juga dengan segala sisi yang dimiliki oleh tim RRQ Husi, membuat Kiboy nggak bisa bertahan lagi. Ini dari tadi aksi-aksi penculikannya aja yang berhasil loh Mbak. Untuk tim fight-nya. Pick off. Tim fight-nya belum 50-50 lah ya. 50-50 Belum kelihatan. Oke. Oi, Aether. 4 lawan 5 nih. Udah level 13, 4 lawan 5. Kiboy 2 detik lagi. Udah bisa berjalan dan juga join bersama dengan teman-temannya untuk bisa mendapatkan langsung kedua. Karena sekarang ada Ruby juga yang berhasil didapatkan. Pertempuran kembali pecah, crossbow tank langsung diaktifkan begitu aja dan juga menembak langsung ke arah Yami. Yami jadi hilang. Masih berlanjut crossbow tanknya satu yang terakhir. Dan hanya tersisa Skylar begitu aja. Bisakah Skylar selamat sejauh ini? Dia bisa. Namun 4 rekannya hilang dengan sangat cepat beserta dengan Lord. Dipisahkan oleh beberapa tim Onyx Esports. Di area depan ada Boots yang memporak-porandakan di belakang, tapi tengok Sans mendapatkan 2 Windblade, Windblow, dan Windstorm juga dikeluarkan. Dan sekarang dari tim Onyx Esports hanya mendapatkan 4 member, tapi juga turret tier pertama, tier yang kedua. Dan sekarang momentum berada di tangan Onyx Esports. Waduh, belum lagi tadi ceweknya one-one-nya sekali crossbow tanknya pecah. Itu akan berlanjut apabila ada satu point dead yang bisa dia dapatkan dan masih ada lagi waktu untuk dia ultimate-nya. Yep, Lord udah masuk area dari arah VOC di area atas. Circling Eagle dikeluarkan menuju ke area Valence, berada di area depan, gak bisa menang terlalu lama lagi. Dan dari arah belakang itu sudah tumbang. Yami menjadi frontliner dari tim RRQ Husi. Split dikeluarkan, tapi dia harus kembali. Terlalu sakit. Onyx Esports masuk bersama dengan Lord ke area base dari tim RRQ Husi. Wow, Lordnya berhasil didapatkan. Kayaknya masih mencari posisi untuk terus mengeluarkan bad impact dan juga mempertahankan base yang mereka miliki. Tapi coba lihat Onyx. Onyx belum berhenti, Onyx belum selesai. Ada Yami berusaha untuk langsung aja, tapi Skylar coba sekali tumpuk dilompatin lagi. Dengan ada satu Palistarmu, tapi masih bisa kabur dari tersebut. Sirvetlan memberanikan diri maju ke bagian depan. Ada Windblade juga langsung dikeluarkan. Sirvetlan mundur dan bala langsung hilang bude. RRQ Husi mencoba untuk menangkap Kiboy dengan hanya ammo pendek. Kiboy kabur dengan hanya flicker, gak ada korban tambahan dari Onyx Esports. Servit Lens yang hanya tumbang, sedangkan RRQ Husi mengalami kerugian yang sangat besar. 2 inhibitor hilang dengan kondisi di menit yang ke-12. Ya, sini fail-nya sih menjadi masalah penting banget untuk RRQ Husi. Kita tahu setiap kali ada Windblow yang dilepaskan pasti jatuh korban. Yap. Mau itu Ruby, mau itu tadi juga ada Glue, hilang semuanya. Nih, dari Aether-nya juga dari tadi belum terlihat ya. Puncher-nya itu emang langsung mengarah ke file-nya itu ya, men. Betul. Ada selalu Boots yang siap di depan Bener. buat nahanin. Ditembak tuh, nggak kena siapa-siapa. Rumput doang tuh habis di situ. Kaget. Akhirnya satu lagi warnanya selalu dapetin juga weakness point. Itu dia. Weakness point-nya pecah. Weakness point-nya pecah Dari split nggak sih? Dari yang kena Windblow langsung dikombinasikan tadi kan. Yap. Solo pad-nya bagus banget, dia tahu jaraknya. Sekalinya bagian belakang weakness point pecah, yang depan tuh ya udah cepet banget aja dapat. Lihat item dari Sans ini udah sakit banget. Ada Genius One, Clock of Destiny Lightning juga untuk kombinasinya, jadi bakal perih kalau sampai ketiup dengan Windblow. Bahkan untuk item defense-nya nggak cukup loh. Violence tadi bisa tumbang padahal dia udah punya Athena Shield. Oke, Yami juga bahkan ada, belum ada item defense magic pure buat Yami. Ini dari One unik juga ya itemnya. Coba lihat. 2 item defense, Athena Shield. 2 part item defense. Yang satunya belum dijadiin, yang satunya dijadiin ke Athena Shield karena Respect ya dia. respect terhadap Cecilia yang udah semakin sakit lagi damage-nya. Ya, menit yang ke-13, tapi RRQ Husi masih bisa menahan base-nya. Dan Onyx Esports, mereka terlihat sangat kuat di menit yang ke-13. 3.000, hampir 4.000 net worth mereka ungguli bersama dengan poin-poin kill yang mereka kantongi. Momen yang gak ingin mereka lepaskan pastinya dengan Lord yang pertama, Lord yang kedua pasti mereka ingin dapatkan. Yes, dan ini masih dipancing aja dulu. Yep. Cuman gue gak tau nih kalau ngelihat ke trigger di minimapnya ada lethal chance pasti digas nih. Circling Eagle ke arah belakang diseruduk langsung Yami kabur. Sang Winclaw mendapatkan boost dan juga Kiboy, tapi follow up damage-nya terlalu terlambat dan Windstorm dikeluarkan. RRQ Husi bisa menghindari
darinya. Sementara Onyx Esports melihat Kibo yang terlalu sekarat, mereka memilih untuk mundur mereposisi posisi mereka. Violence memakan demi sangat besar maju ke area depan. Yami memilih untuk mundur dan ada dari belakang sana Onyx Esports mendapatkan dari Yami. Wah, di biru passion dia tadi. Hampir aja bisa membalaskan keadaan, namun untuk Onyx mereka berlima bisa mendapatkan 3 orang sekaligus. Ditembak sudah. Ada pergerakan begitu indah dari Skylar. Damage yang begitu mematikan lagi dan lagi diperlihatkan. Wow. Tapi dilihat dari war barusan, Onyx Esports hanya kehilangan chance kan. RRQ Hoshi, Yaminya udah hilang duluan. Aether dan juga Valence semakin percaya diri Onyx Esports untuk mengamankan dari Lordnya, karena RRQ Hoshi nggak mungkin bisa untuk mengkontes dengan 2 lawan 4. Terlalu beresiko, malahan kalau mereka kenapa-napa gawat. Wah, tuh coba lihat. Iya, ada laser-laser gitu. Emang laser-lasernya itu sangat-sangat berbahaya sekali, dan mereka punya Lord dari Onyx Esports. Tapi sangat maut sekali untuk Suns sendiri di sini. Selama dia nggak ditumbangkan, menurutku Onyx Esports daya gedornya sangat besar sekali. Yep. Sekali win blow aja itu pasti ada korban. Nah, Oke. Dan belum lagi follow up-nya sih. Sebenarnya dari cewek mainnya bagus banget juga. Yeah. Weakness point selalu berhasil didapatkan oleh cewek. wah, berat nih ya. Ini Lordnya udah siap menjadi daya dobrak tambahan untuk Onyx. Sementara pemain dari RRQ sih mereka harus benar-benar fokus bisa ngedefense ke areanya nih Bude. Ya, mencoba untuk melawan defense, dan kalau menit 15 harusnya kekuatan dari Cecilian juga udah makin kuat kan Om? Udah kuat Bener. harusnya. Makanya mau ditabrak sekarang. Oh, seruduk. Udah seruduk. Oke. Hilangnya juga cepet loh, damage dari Skylar juga nggak main-main. Dan Conceal sudah terbuka dari tim Onyx Esports, maju ke area samping berfokus terhadap satu inhibitor terakhir dari bawah, tapi Kipo circling ke area belakang, Valence terseruduk begitu saja, dan RRQ sih masih bisa mempertahankan satu inhibitor di area bottom lane. Lord dibersihkan, Wave Minion dibersihkan, Onyx Esports gagal untuk masuk ke dalam base milik tim RRQ Hoshi. Yap, dan mereka mundur kembali, mereka cukup sabar. Tapi 5 player dari Onyx Esports sudah mulai berkumpul. Ada Boots yang udah set up posisi. Sepertinya Bester yang ada di bagian bawah juga akan langsung dijebol. Ada Wizard langsung dikeluarkan juga. Sementara Yami menjadi aksi pelindung daripada rekan-rekannya. Sementara Picky Boy dengan 2 bar HP yang dimiliki, dia harus pulang terlebih dahulu. Ya, repair dulu dari tim Onyx Esports. Setelah Lord yang kedua ternyata belum bisa buat ngegebrak RRQ Hoshi. Tapi semakin mereka memberikan waktu RRQ Hoshi untuk farming, Clay waktu ya sih. lagi, Clay-nya yang jadi masalah. Ya karena susah kan. Kalau mereka dari Onyx Esports mau dekat ke belakang, Clay-nya bisa ngasih Sanguine Claw. Ya. Dan Sanguine Claw itu adalah skill pembalik keadaan buat RRQ. Terus ini Skylar kan main, belum ketumbang sama sekali loh. Yes. Masih bersih, Skylar dan juga Boots. 2 player yang belum tersentuh di game ini. Ya, dan lihat bagaimana gold dari Skylar kalian sudah mulai tersalib juga oleh Surfeit Lines. Tipis memang, tapi Skylar ada di atas sana. Yes, gold by living by mandiri, saling kebut-kebutan buat nabung, buat beli item. Apalagi sekarang immortality di menit segini penting banget. Betul. Ini bakal tunggu untuk Lord level 3 juga ya. Yap. Yang bakal keluar sebentar lagi, karena untuk segala setupnya ini Onyx Esports mereka unggulnya adalah mereka udah dapetin 2 best turret. 20 detik lagi, ada Immortal juga yang udah diamankan oleh Skylar. Skylar harus memiliki positioning yang baik. Kenapa? Karena sejauh ini nggak ada point dead juga di dalam dirinya, mendapatkan positioning yang jauh baik banget dari tadi, dari menit pertama. Tapi weakness point dari Violence kelihatan, mau bersembunyi dalam rumputan pun kelihatan sih dia harusnya. Oke, untuk Lord yang level 3 juga kali ini sudah mulai spawn. Masih di pop tipis-tipis saja untuk Onyx Esports. Dan RRQ sih pasti lagi dilema, harus dikontes apa enggak? Tapi harus nggak sih Om, level 3? Harus. Wajib ya? Wajib, Ya, kudu. Ini Yami sih udah sadar, dia mulai melakukan pengintaian di Lord Pit-nya. Onyx Esports juga masih untuk tarik ulur aja, nggak akan mau komit untuk area Lord langsung. Mancing-memancing mania di area tengah pun terjadi karena Lord level 3 tentu sangat berpengaruh. Sanguine Claw juga di depan, dan tiba-tiba mau Fennet keluar, Circling Eagle mencoba untuk menyelamatkan, dan belum ada korban dari tim Onyx Esports. Semuanya masih bisa kabur, tapi Grab split dikeluarkan. Cewek menjadi sasaran utamanya, tapi tengok di area depan sana Wind Blade-nya menghancurkan Violence. Immortality pecah, Yami tertinggal di area belakang sendiri. Flick out kabur, Boots ya tumbang. Skylar mendapatkan double kill, dan bahkan sekarang kita lihat Onyx Esports kehilangan 2 member utama mereka.
Skylar begitu mendominasi dari sisi damage yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ Aussie, dan barusan ada pergerakan lagi dari snipernya yang hampir aja bisa mendapatkan karena satu player, namun Aether darahnya nggak terlalu banyak. Ada Kiboy juga melihat dari kejauhan, Lordnya di reset dan mereka pun harus pulang kembali, Om. Itu damage kagetan sih. Kaget banget. Buset. Gede banget sih, apalagi itu Rainer mode-nya tadi, snipernya dia. Dan minusnya dari RQ Hoshi adalah mereka kehilangan 2 base turret. Mereka mau gak mau sekarang harus mundur, harus bisa untuk melakukan reposisi kembali. Yap. Mereka gak bisa serta-merta untuk mendapatkan Lord level ketiga tadi. Padahal memang terbuka dengan sangat jelas di depan mata mereka dengan mendapatkan 2 hero. Dan itulah 2 hero yang cukup penting menurut gue. Iya, Sans kan? Sans juga ada. Esme kena, Sans juga cewek. Lung, Oi. bumi dan langit, Lung. Mereka raja langit. Kamu raja bumi, Lung. Dan kamu dilihat dari menit yang ke-19 ini dari segi network gak terlalu berbeda jauh, dan mungkin semuanya tinggal adu. Dari segi IMOM yang jadi buat Kiboy pecah dan menuju ke arah belakang. Fanface di pop up dan cewek gak bisa bertahan lagi. Tapi dapat kembali juga bisa bertahan sekali di belakang. Ether pun hilang, gak ada. Akan Retribution menuju ke area Lord. Onyx Esports akan perlahan tapi pasti. Dan juga RRQ Hoshi mau menangin dari segi laning-nya, dari segi penguasaan mapnya terlebih dahulu, dan Lord masih bukan milik siapa-siapa. Waduh. Available, Bun. Available, Bun. Masih ada di situ, Bun, ya. Masih bisa diamankan oleh kedua tim ini, walaupun tadi kita lihat ceweknya agak cukup memaksakan ya, karena sedikit lagi, satu weakness point lagi dia bisa terbang, tapi masih bisa tertahan. Ada cycling ke dalam sana, mereka bagi depan, tapi ada 2 orang yang harus dihadapi, langsung mundur lagi dengan guiding wind. Sang wind claw-nya, pad impact-nya udah mulai berasa, sekali kena badan langsung panas dingin, bibir pecah-pecah, ini tulang belakang udah mulai remuk. Ih, pokoknya lengkap lah pokoknya ya. RRQ Hoshi akan lebih Yami. punya sebuah masalah sih. Yami sulit dikeluarkan dan hanya mengusir mundur tim Onyx Esports, mereset Lord. Tentu itu hal yang baik sangat untuk RRQ Hoshi. Mereka nggak ada Aether. Mereka belum siap untuk berebut dari segi retribution ya untuk Lord. Oke. Tapi Aether udah hadir sekarang. Pertarungan akan langsung semakin di pop up. Papulung, Fizz di pop up. Wah, ini Ethernya hadir, one-one-nya juga udah ada. Ada lagi tadi mau Peter dan juga ada semua di biru Peter begitu mencantikkan. Ada 4 player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, darahnya semuanya rata. Gak ada yang melewati dari 3 bar HP. Jangan win rate-nya tadi sakit banget. Kena 3. Itu win rate apaan coba disana? Masuk semuanya, tapi gak ada finisher lagi. Gak ada circuit lines yang harus tumbang juga. Aduh. Waduh, gila. Dan sekarang Odin harus nahan. Paling nahan dulu. Mereka nggak punya surveillance. Mereka Ya harus kan? reset. Mereka harus nahan lagi. Lordnya kalaupun dicolek, mereka harus sebisa mungkin nahan ataupun ngereset itu Lordnya. Ya, apalagi semakin panjang gamenya, Clay bakal jauh lebih aman di belakang. Dia akan lebih sakit kalah dibandingkan dengan Sans. Yang ini udah mentok-mentok dari sisi damage. Yap. Cuman kalau dari minimap kita harus lihat juga nih, Esmeralda di bawah tadi udah mulai mengganggu dan juga mengantarkan langsung ke arah wave minionnya. Tapi dengan sekarang ada Lord yang berhasil diamankan juga, sehingga kalau nabrak ke bagian depan, Busnya akan langsung lompat dan juga memberanikan diri. Tapi wih, ada transform tank ya. Waduh, boleh bergabung. Ruby-nya down. Berarti hanya ada 4 orang kali ini dari tubuh RRQ Hoshi. RRQ Hoshi kehilangan Violence, tapi mereka mendapatkan Lord yang akan menuju ke area bottom lane. Dan Onyx Esports kayaknya bakal punya kesempatan juga untuk mendefense si Lord yang ketiga. Karena RRQ Hoshi berempat aja gak akan banyak saja. Windstorm di mana RRQ Hoshi harus kehilangan Skylar. Tanpa Skylar, RRQ Hoshi akan seperti apa? Karena dari Onyx Esports mereka memegang kendali dari map controlnya. Minion akan masuk area tengah dan menunggu wave selanjutnya di area bawah. Lord sudah dihadapi oleh Surveillance. Oke, ada Lord yang udah selesai langsung di tangan dari Surveillance. 5 melawan 3. 1 best turret tersisa. Akankah Onyx bisa mendapatkan kemenangan kali ini karena satu kelompok UMKM yang masih begitu tebal juga mulai lompat ke bagian depan. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan karena sekarang Tonros yang mulai dilompatin juga. Ini dia pertarungan terakhir mungkin dari Onyx dan juga dari RRQ Hoshi karena kalau tanknya masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Ethernya mulai berani maju ke bagian depan, ada pad impact lagi langsung ditarik langsung pergi mundur juga, tapi Surveillance-nya malah langsung didapatkan begitu aja. Surveillance-nya langsung down. Bun beserta 3 rekannya mereka harus mundur, ada Peter eksekusi langsung digagalkan dengan swallow pads yang langsung kena ke arah dari Aether. Defense terakhir dari RRQ Hoshi. Wind blow. Muncul ke area tengah mencoba untuk nge-clearing minion, tapi nyatanya tidak bisa. Onyx Esports mereka masih bersembunyi di area jungle milik tim RRQ Hoshi. Dan
tak terduga oleh Aether. Immortality tapi akhirnya sudah diamankan oleh Aether. RRQ masih dalam posisi defense sekuat tenaga. Karena Onyx pun gak mau ngelepasin apa yang sudah mereka dapatkan. Ini kuat banget RRQ Aussie, defense-nya serius. Sang Winclaw-nya coba lihat. Langsung aja mengikat tadi dan juga membuat dari wave minion berkumpul. Ada wave minion ada di ladang dari bagian atas. Di bagian bawah juga mulai hadir. Mereka pun jauh lebih sabar dari Onyx. Wah, RRQ sih kayak di tengah, mereka fokus untuk nge-clearing minion, mukul mundur tim Onyx Esports, dan menghindari pastinya combo dari Suns. Yes. Posisi mereka udah mulai diperhatiin banget sih. Suns memang harus diwaspadai, tapi kita tahu bagaimana Suns ini udah mentok untuk sisi damage-nya dia, sedangkan dari Clay masih akan terus bertambah. Lagi. Full item. Kedua tim ini immortal, kita tinggal punya gagal. Kedua tiga, udah siap untuk RRQ Hozi, untuk Onyx Esports pecah semua. Jadi reset, nunggu lagi Lord level 3 berikutnya. Waduh, udah nih, Lord menit ke 24-an kayak begini, semua badannya udah otot, tapi cewek mencoba untuk maju ke bagian depan memberanikan diri karena dia punya WON loh. Physical attack pasti akan langsung ditabrak oleh dirinya sendiri, 1 lawan 1 menit segini udah aman dari one-one. Tapi timing 25 menit ini gak ada yang mau ke pick off sih, jadi usahakan dari segala posisi, pasti berpikir keras gimana caranya bisa bertahan karena apalagi Lord akan hadir nih, Lord yang keempat Ya, yang hadir tentunya di game pertama, close game banget, dulunya masih ngotot untuk mendapatkan Lord ini. Waduh, si Petlansnya nunggu aja di bagian belakang, Boots-nya menjadi seorang baiter di bagian depan, mencoba untuk memancing, tapi lihat ada beberapa pemain dari Onyx berada di sisi lain jauh lebih ramai loh. Ya. Pun sendirian, tapi RRQ sih berusaha untuk melakukan defense dari segala laning-nya pula karena tanpa adanya inhibitor, berbeda dengan Onyx yang masih bisa sampai satu. Wow, berhasil diantisipasi. No, Onyx Esports gagal untuk melawan gerebekan maut surprise attack untuk Aether di area top lane, sementara di area Lord masih terjadi dengan Evolin Star berfokus ke area Clay. Clay punya immortality mencoba untuk mundur ke area belakang, teman keluar dari area belakang, boom up, surface lane mencari siapa bersama dengan Boot di reform linernya. Onyx Esports bermain hati-hati. Wah, ini weakness point-nya dari Yami mulai diincar, satu weakness point lagi di sebelah kiri dan weakness point-nya udah pecah, siap untuk mengeluarkan crossbow ring, tapi di depan dari one-one semuanya udah ada immortal, yang mana yang mau ditabrak, di mana yang mau diterbangin gitu loh. Wacicau. Kayak Phil sama Onyx kayak mereka sabar banget sih. Disiplinnya ada, perhitungannya juga ada. Dengan RRQ sih, posisi mereka yang harus selalu memperhatikan lainnya. Lordnya juga sih, pengen ke area belakang, sesuai fokus terhadap Lord. Tapi Windblade dikeluarkan, mencoba masih bertahan RRQ sih, matikan Ruan. Putri sekarang para cewek juga tak mau, tapi Immortality sudah melindungi dirinya. Windblade gak ada siapa-siapa, tapi cewek sudah pecah di Immortality. Service Lines berhasil menghilangkan Immortality dari Aether. Oke, Sirvetland pun udah kembali ke area dari Lord. Dari Lord akankah langsung disekan sedikit lagi? Yang gak punya retri hanya Sirvetland, sedikit lagi Fitrisa, tapi Lordnya berhasil diamankan. Walaupun sang Winclaw tadi berhasil menarik, tapi Esmeralda malah harus down sekarang. Hanya ada 4 player dari Onyx beserta dengan 1 Lord. Yep, tapi itu bagus banget sih dari keduanya. Onyx memang kehilangan Boots, tapi mereka ngedapetin Lord yang sangat berarti. Lord yang keempat membantu mereka. Dan RRQ kayak sampai low dan impact-nya pas banget kena 2. Masih bisa bertahan sih harusnya. Selama Clay survive di belakang, selama Clay gagal untuk di-pick, RRQ Hozi, mereka gak bisa nge-deal dengan sangat-sangat cukup sekali. Memadai, bahkan sampai dengan menit ini semakin yakin, ya udah lah, ada sih ya. Belum lagi Skyline-nya juga di baru sekali ke pick off. Gimana ya damage dari Clay nantinya ya buat dia? Ini stack menit segini juga udah berapa penasaran gitu. Oke. Ratusan. Ya, ratusan pasti ya. Cuma kan berapa ratus gitu. Nah, ini nih, Lordnya yang harus kemana ini? Lordnya juga harus ditemenin. Tapi ada pergerakan, Windblade dikeluarkan mencoba untuk ngecek ke dalam rumputan. Tapi dari impact-nya tadi nggak terlalu kena juga karena Kiboy masih bisa menggocek-gocek. RRQ sih berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Lord jangan sampai masuk ke area base sih. Kalau enggak, Lord nge-charge sekali aja udah base turretnya bakal kecicil. Yap, sementara itu dari Onyx juga masih menunggu ya kehadiran dari Boots, di mana Boots sekarang udah siap untuk langsung melakukan pergerakan dan juga bergabung bersama rekan-rekannya. Ada beberapa pemain dari RRQ yang mungkin untuk sekarang dari Immortal udah pecah dan West drop-nya. Kedengaran 2 orang
berhasil didapatkan dan kemenangan hadir untuk Onyx Esports di game yang pertama.